Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tercatat ada 8 Menteri Jokowi yang menyerang Anies Baswedan. Serangan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan semakin terlihat dilakukan oleh jajaran Menteri Presiden Joko Widodo di tengah pandemi virus corona. Ketua Aliansi Anak Bangsa atau AAB, Damai Hari Lubis mencatat sebanyak 8 Menteri Jokowi yang secara terang-terangan melakukan serangan kepada Anies Baswedan. Menurut pengamat Mujahid 212 itu, sejak Anies Baswedan mengalahkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu, tampak Jokowi dan para menterinya tidak pernah berhenti untuk menyerang Anies. Apalagi sejak terjadi wabah corona, sepertinya Jokowi dan para menterinya terang-terangan menyerang dan mengobok-obok kerja Anies agar gagal mengatasi wabah. Di lain pihak, hampir tidak diapresiasi langkah atau kebijakan Anies yang baik, bijak, dan benar. Ujarnya pada hari Senin 11 Mei. Adapun 8 menteri yang menyerang Anies Baswedan dalam catatan Damai Hari Lubis adalah Menteri Koordinator, Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menko Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Menkes Terawan Agus Putranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Para pejabat dan para petinggi negara nampak seolah tidak peduli dengan derita rakyat di tengah wabah, seolah hanya demi pencitraan kekuasaan mereka untuk tahun 2024. Seharusnya, kata Damai, pemerintahan Jokowi menyampaikan banyak terima kasih kepada kepala daerah yang telah membantu menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Karena mereka telah membantu langkah-langkah kebijakan pemerintah pusat dan cukup sabar menunggu bantuan di saat pembatasan sosial berskala besar. Begitu kata Damai. Langkah Gubernur DKI Jakarta dalam menangani wabah virus corona baru atau COVID-19 sebenarnya juga banyak mendapat dukungan, termasuk dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fachri Hamzah. Mantan Wakil Ketua DPR RI ini mendorong Anies Baswedan untuk tidak ragu dalam bertindak. Dear Pak Anies Baswedan, Bapak harus tempur di dalam Pak. Ini waktunya memanfaatkan amanah untuk bicara apa adanya di sini, di dalam negeri. Kontestasi ide dan keputusan sehat bagi kebaikan rakyat. Jangan ragu. Begitu kata Fachri Hamzah dalam akun Twitternya pada hari Selasa 12 Mei dini hari. Dalam sebuah tautan berita yang diposting oleh Fachri Hamzah, Anies Baswedan mengeluhkan kebijakan pemerintah pusat yang tidak konsisten terkait operasional bus antar kota dan antar provinsi (AKAP) dari ibu kota. Kebijakan yang tidak konsisten itu dikhawatirkan bisa memperparah penyebaran virus corona dari Jakarta ke daerah-daerah lain di Indonesia. Contohnya pada 30 Maret 2020, kami hendak menutup terminal bus AKAP, Pemda DKI yang akan melakukannya. Sayangnya kebijakan itu dibatalkan oleh pemerintah pusat. Ujar Anies dalam wawancara dengan media Australia dikutip dari YouTube Pemprov DKI Jakarta pada hari Senin 11 Mei. Anies juga menyampaikan baru pada Kamis 23 April, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik untuk mencegah penularan corona. Namun pada hari Rabu 6 Mei ada relaksasi atas aturan yang baru diberlakukan. Pada 23 April mereka menetapkan kebijakan yang sama, tapi saya dengar ada relaksasi aturan lagi. Anies juga mengemukakan, karena sudah tidak bisa mencegah mudik atau pulang kampung dari Jakarta, DKI pun berinisiatif akan membatasi arus balik ke Jakarta. Aturan yang menentukan hal itu masih disusun dan akan segera berlaku sebelum Idul Fitri. Jadi yang akan kami lakukan sekarang di Jakarta adalah kami akan terus membatasi masyarakat masuk ke Jakarta setelah mudik. Berkaitan dengan serangan yang dilancarkan kepada Anies oleh para menteri Jokowi, pengamat politik Rocky Gerung menilai aksi para pembantu Joko Widodo ini, yakni para menteri yang menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penyaluran bansos untuk masyarakat terdampak bencana pandemi corona, hanyalah sebagai permainan opini saja. Menurutnya situasi tersebut seperti menggarami laut. Ini adalah permainan publik, opininya begitu. Saya kira Anies tidak terganggu.
Ujarnya dalam sebuah video yang diunggah ke kanal YouTube Rocky Gerung Official berjudul Rocky Gerung Penggawa Istana. Seperti dilihat pada hari Rabu 13 Mei. Lanjutnya, ia pun mengatakan dirinya juga bukan pendukung Anies. Saya nggak pro Anies, tapi saya menganggap kerjaan menteri-menteri membuli Anies itu kayak menggarami laut. Menurut Rocky, Anies sedang berada di posisi yang menguntungkan dan justru menikmati serangan-serangan itu. Jadi orang di atas angin, dibully itu dia makin berkibar. Karena akhirnya kan urusannya soal bansos. Begitu katanya lagi. Lebih lanjut, ia bahkan memberikan saran bagaimana cara yang baik untuk menyerang Gubernur DKI Jakarta. Saya kasih tips buat mereka yang mau membuli Anies. Pertama, persoalkan fasilitas rapid test yang dilakukan Anies, supaya datanya lebih terukur. Jadi jangan persoalkan bansos. Ia berpendapat kalau soal bansos, Anies bisa lenggang kangkung. Dia bisa, kalau mau saya turunin juga bisa. Uang saya punya 80-90 triliun APBN. Akhirnya orang baca. Ini kecemburuan saja sebetulnya. Menekan Anies hanya karena iri hati, bukan karena hatinya lega. Itu soalnya di belakang itu ada politik yang luar biasa. Menurut dia, seluruh Indonesia menganggap Anies sukses dan mencontohnya. Seperti, cara Anies menerangkan keadaan di televisi itu dinilainya memberikan rasa percaya diri. Selama istana tidak punya kemampuan untuk menerangkan secara logis apa yang sedang terjadi, datanya di mana, gagalnya di mana, kenapa sampai sekarang kebijakannya compang-camping, jangan sekali-kali membuli kepala daerah, karena akan diketawain orang. Sebelumnya, Ketua Aliansi Anak Bangsa, Damai Hari Lubis juga mengatakan terdapat 8 Menteri Kabinet Jokowi yang telah menyerang Anies Baswedan. Kenapa Anies diserang para menteri Jokowi? Ini jawabannya. Dari semua gubernur hanya Anies yang disasar. Dari semua provinsi hanya DKI yang disorot. Seperti diberitakan dari CNN Indonesia, 3 menteri Jokowi soroti kejanggalan bansos Anies di DKI Jakarta. Padahal semua provinsi kita tahu mereka terkena imbas corona. Soal bansos tidak cuma DKI yang datanya bermasalah. Bahkan Gubernur Ridwan Kamil juga mengkritik keras soal bansos karena data amburadul akibat pemerintah pusat tidak punya data terpadu. Tapi kenapa selalu Anies? Ini kata salah satu ring dalam Gubernur DKI. Saya ditanya oleh seorang teman wartawan tentang pernyataan menteri terhadap Pemprov DKI. Saya menjawab dengan dingin. Tolong Anda cek dan pelajari baik-baik. Sedang ada masalah apa di pemerintah pusat? Kalau serangan terhadap Anies gencar, berarti di pusat lagi ada masalah. Pola dan dramanya selalu sama. Pemprov DKI selalu menjadi bahan pengalihan isu. Gak sulit untuk memahaminya. Hanya tinggal membaca dan menyandingkan setiap ada masalah besar, Jiwasraya, Undang-Undang KPK, Harun Masiku, dan lain-lain. Di waktu yang bersamaan, maka serangan terhadap Anies pun gencar. Demikian disampaikan oleh Ges Khalifa melalui akun Facebooknya. Jadi seperti itu. Bahkan hal ini pun juga dikomentari oleh salah satu netizen di Facebook dari akun @shantiwat1. Asli, konyol banget sih para menteri itu. Padahal selama ini yang paling serius dan pertama dari mulai penanganan sampai bantuan sosial ya DKI. Pusat tuh udah gak ada mukanya. Yang bisa mereka lakukan ya nyerang, yang sigap, sosep, batru. Sebelumnya diberitakan 3 Menteri Jokowi menyoroti kejanggalan bansos Anies di DKI. 3 Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo memaparkan sejumlah keganjilan mengenai penyaluran bantuan sosial oleh Pemprov DKI Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta meminta pemerintah pusat menanggung semua bansos untuk diberikan kepada warga DKI Jakarta terdampak pandemi corona. Alasannya, ucap orang yang akrab disapaan itu keterbatasan dana. Mulanya Pemprov DKI Jakarta memberikan bansos kepada 1,1 juta keluarga. Itu sudah diterapkan pada pemberian bansos gelombang pertama. Namun untuk gelombang selanjutnya, Pemprov DKI ingin pemerintah pusat yang menanggungnya.
Laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang mengcover 1,1 juta itu. Jadi tadinya 1,1 adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat. Terang Ani dalam rapat virtual bersama Komisi 11 DPR pada hari Rabu 6 Mei. Menteri Sosial Juliari Batubara juga mengatakan penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Juliari mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta. Lalu ditemukan ada warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI. Akibatnya terjadi kekacauan di lapangan. Pada saat rapat terbatas terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk mengcover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI. Begitu kata Juliari dalam rapat kerja Komisi 8 yang disiarkan langsung di akun YouTube DPR RI. Juliari juga mengatakan awalnya pemerintah pusat hanya akan mengalurkan bansos kepada warga yang tidak menerima bantuan Pemprov DKI. Jumlahnya pun sekitar 1,3 juta kepala keluarga. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi juga turut serta menyoroti penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta. Dia mengaku sempat menegur Gubernur Anies Baswedan terkait data program bansos yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI imbas pandemi COVID-19. Itu bansos sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problemnya data. Begitu kata Muhadjir dalam sebuah webinar melalui Zoom, Rabu 6 April.